Apakah sudah terlihat, Pak? Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nurdiani dari kelas 3GSI 4404. Saya akan mempresentasikan aplikasi tugas besar saya, yakni aplikasi Jahitin. Aplikasi Jahitin sendiri adalah sebuah aplikasi yang menyediakan jasa penjahit online. Berikut ini adalah landing page dari aplikasi Jahitin. Ketika kita mengklik order di sini, kita belum bisa melakukan order karena kita belum melakukan login. Untuk mengakses semua fitur yang ada pada aplikasi Jahitin, semua user atau pengguna diharuskan untuk login terlebih dahulu. Untuk pengguna dari aplikasi Jahitin ini ada 3, yakni yang pertama ada customer, lalu yang kedua ada penjahit, dan yang terakhir adalah admin. Di sini ada belum punya akun untuk melakukan registrasi. Kita akan melakukan registrasi terlebih dahulu. Ketika seorang user meregistrasi pada form ini, maka dia akan secara default menjadi seorang customer. Di sini kita mengisikan nama, mengisikan username, lalu di sini kita mengisikan nama, di sini mengisikan email, dan di sini password. Lalu kita akan melakukan registrasi akun. Nah, setelah berhasil, maka akan muncul halaman login. Di sini kita akan login menggunakan akun yang sudah kita buat tadi. Nah, setelah berhasil login, maka user akan masuk ke halaman utama dari aplikasi Jahitin ini. Aplikasi Jahitin ini memiliki sistem seperti marketplace atau bisa dibilang seperti Shopee atau Tokopedia. Jadi ketika kita mengklik order di sini, maka kita akan masuk ke halaman produk. Nah, di sini user harus memilih dulu jenis layanan yang diinginkan. Di sini ada 3, ada rombak, potong, dan jahit. Kita akan memilih jahit. Ketika memilih jahit, maka yang muncul adalah jaket dan gamis. Lalu, jika kita mengklik potong, maka yang akan muncul adalah blus dan atasan dan kemeja, lalu rombak, maka yang muncul adalah celana panjang atau denim. Di sini kita akan memilih layanan jahit dengan produknya yaitu gamis. Ketika mengklik tambah, maka produk tadi akan masuk ke keranjang. Di sini kita akan klik keranjang. Untuk melakukan pemesanan, ketika mengklik keranjang, user harus melakukan pesan. Nah, di sini bisa dilihat ada nama produknya, lalu jumlahnya, dan harganya. Lalu ini ada subtotal harganya. Bila kita kembali ke order, lalu kita mengklik layanan rombak, dan kita menambah celana denim panjang, maka akan masuk lagi ke keranjang. Maka itu subtotalnya akan berubah menjadi sekian. Nah, kita akan melanjutkan transaksinya dengan mengklik pesan. Nah, di sini ketika pelanggan dari aplikasi Jahitin ingin memesan, maka harus melengkapi data diri terlebih dahulu. Yaitu ada nama, nomor HP, lalu alamat, dan di sini tuh sebenarnya keterangannya ini untuk ukuran, seperti misalnya ukuran M. Lalu di sini ambil metode pengambilan barang, lalu di sini pilih tanggal, di sini metode pengiriman, lalu memilih tanggal pengiriman, lalu pilih metode pembayaran. Lalu setelah itu akan masuk ke halaman pembayaran. Nah, untuk halaman pembayaran ini, di sini ada total harganya, lalu di sini ada kemana kita harus melakukan transfer. Lalu di sini kita akan tulis, lalu untuk bukti pembayarannya, kita akan memilih yang ini saja, lalu keterangannya kita kosongkan. Lalu kita submit, maka pemesanan berhasil dilakukan. Kita akan melihatnya apakah pemesanan sudah berhasil, sudah masuk. Nah, di sini tadi kan kita melakukan pemesanan nih. Nah, di sini ada status pesanannya yaitu menunggu verifikasi, lalu menunggu, maaf ini tertukar, harusnya status pembayarannya menunggu verifikasi dan status pesanannya menunggu pembayaran. Di sini juga ada fitur untuk
pencarian. Nah, di sini kita akan mencari dengan nama Antea, maka yang muncul data dari nama Antea saja. Lalu di sini juga ada beberapa fitur lainnya, yaitu menjadi mitra. Nah, menjadi mitra ini adalah sebuah form registrasi untuk para user yang ingin menjadi mitra dari aplikasi Jahitin, yakni sebagai penjahit. Jadi ketika user melakukan registrasi di form ini, maka secara default menjadi seorang penjahit. Di sini kita akan tulis misalnya penjahit saja. Lalu di sini passwordnya, dan di sini adalah konfirmasi passwordnya. Lalu kita akan buat akun, maka akan berhasil untuk login. Nah, kita akan mencoba untuk login sebagai penjahit. Nah, kita masuk ke halaman dashboard penjahit. Jadi di sini ada beberapa fitur untuk penjahit. Yang pertama, penjahit dapat melihat data dari invoice. Nah, di sini ada datanya. Lalu di sini kita mengklik aksi ini, maka akan terlihat detail dari invoice pesanan yang sesuai dengan nomor invoice-nya. Nah, di sini ada tadi ada gamis dan jumlah pesanannya. Lalu kita akan kembali. Lalu yang kedua ada data pembayaran. Nah, untuk di data pembayaran ini ada beberapa fitur. Nah, untuk penjahit sendiri, dia tidak bisa mengubah status pembayaran, tetapi bisa mengubah status pesanan. Nah, di sini maka akan kita lakukan perubahan, yaitu status pesanannya menjadi misalnya pesanan diproses. Nah, maka berubah menjadi pesanan diproses. Lalu di sini ada data customer. Lalu di sini ada data penilaian atau review. Nah, lalu kita masuk ke halaman untuk user yang terakhir, yaitu halaman admin. Jadi di sini saya sudah, untuk admin sendiri itu saya sudah membuat akunnya, jadi kita langsung masuk. Nah, di sini ada beberapa fitur untuk admin. Yang pertama ada data layanan. Di sini admin bisa menambahkan data layanan, lalu mengubah dan menghapusnya. Lalu ini data produk. Nah, di sini sama seperti pada data layanan, admin bisa menambahkan produk, mengubah produk, dan menghapus produk. Lalu di data invoice ini ada yang berbeda dari data layanan data produk, yaitu ada fitur print. Jadi ketika mengklik print di sini, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, admin bisa mencetak tabel dari invoice yang sudah ada. Nah, di sini sama seperti biasanya bisa langsung ke printer atau bisa sebagai PDF. Nah, lalu kita kembali lagi. Fitur selanjutnya ada fitur pembayaran. Nah, kalau misalnya tadi penjahit tidak bisa mengubah status pembayaran, nah admin ini bisa mengubah status pembayaran. Nah, di sini status pembayarannya misalnya pembayaran diterima, lalu statusnya diproses. Maka dia akan berubah menjadi pembayaran diterima dan pesanan diproses. Lalu untuk yang lainnya seperti pada halaman untuk penjahit tadi, ada data customer, lalu ada data penjahit, dan data penilaian. Lalu mungkin data penilaian ini formnya itu ada pada halaman utama dari aplikasi Jahitin. Jadi misalnya kita masuk ke halaman utama, maka ketika di-scroll ke bawah, nanti itu ada untuk review. Nah, maka di sini user atau pelanggan bisa melakukan reviewnya. Lalu dari sisi database, aplikasi Jahitin ini memiliki
7 tabel. Yang pertama ada produk, invoice, review, user, transaksi, layanan, dan pembayaran yang memiliki beberapa relasi. Yaitu yang pertama ada ID produk. Pada tabel produk ini berrelasi dengan ID produk pada tabel transaksi. Lalu ID transaksi pada tabel review ini berrelasi dengan tabel ID transaksi pada tabel transaksi, yang dimana ID transaksi di tabel transaksi ini adalah primary key dan ID transaksi pada tabel review adalah foreign key. Lalu untuk dari sisi kodenya, kebetulan saya sudah menggunakan satu framework, yaitu framework kode Igniter. Jadi di sini ada controllernya, lalu ada view-nya, dan ada modelsnya. Nah, untuk modelsnya di sini ada beberapa. Lalu untuk controllernya sendiri saya bagi menjadi 3 folder utama, yaitu ada admin, customer, dan penjahit. Lalu untuk view-nya juga sama, ada 3 folder utama, yaitu admin, customer, dan penjahit. Dan untuk view-nya sendiri ini adalah tampilannya, lalu controllernya untuk menampilkan, dan modelsnya adalah function-functionnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah-salah kata. Saya akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bagus ya. Cuma nanti jangan sampai hilang ya ini ya dokumen-dokumen ini, karena dari saya melihat ya ini bisa diangkat ke proyek tingkat 2 meskipun sama seperti ini masih bisa ya, tapi bahkan bisa di reverse ya dari segi observasi dan literatur, sehingga bisa diangkat ke metode penelitian sampai ke proyek akhir ya, dan juga sangat memungkinkan untuk dilanjutkan ke startup mungkin ya, barangkali ya ke startup biar ada kemungkinan ada semacam usaha digital ya dengan UMKM, ada platformnya ya. Baik, Ya, jangan sampai, sekali lagi jangan sampai hilang ya data-data ini. Kalau ada misalkan Google Drive yang sudah disiapkan oleh Ashraf atau teman-teman, silakan. Dokumennya pun dilengkapi ya, baik kerangka yang sudah saya sebutkan. Nanti dari kerangka tersebut pasti akan kita mulai mulai lengkap-lengkapi ya, dan kita revisi baik latar belakang, rumusan ya, lalu bab 2, bab 3 ya. Oke, sehingga makin mempertajam analisis ya dan implementasi kita, rancangannya ya. Analisis, rancangan, dan implementasinya. Ya, sekali lagi sangat bagus ya aplikasinya Zahra Nurdiani ya. baik Pak, terima kasih Pak. Saya izin stop share ya Pak. Ya. Mudah-mudahan segera dapat investor ya, ini ya bagus ya.